Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memberi pujian yang terbaik. Kita mau menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tempat ini seperti di dalam kerajaan surga, dan biarlah hati kami seperti di dalam kerajaan surga. Dan kami semua siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami percaya Tuhan, dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, amin. Lebih dahsyat lagi, amin. Mari bersama-sama kami.
aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Sekalipun kami menghadapi segala macam keberatan ya Tuhan, segala macam tantangan dan pergumulan, namun saat pagi hari ini kami menikmati lawatan-Mu, kami boleh menikmati satu kelegaan di hadapan Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Kehadiran memberikan penghiburan di dalam hidup kami. Kehadiran berikan kami pengharapan. Sekalipun saat ini apa yang kami lihat di hadapan kami, segala sesuatu yang seakan-akan gelap dan tidak menentu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di dalam Engkau
tetap ada pengharapan, haleluya. Di dalam Engkau ada tetap pertolongan, di dalam Engkau ada tetap, oh Tuhan, anugerah yang besar yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut akan segala macam bahaya. Karena Engkau Tuhan, Emmanuel, menyertai kami. Dan kami yakin percaya, kami akan keluar dari kesulitan ini sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Sebab itu berbicaralah pagi hari ini. Kuatkan hati kami Tuhan. Hiburkan hati kami. Teguhkan iman kami. Agar di tengah-tengah situasi yang sekalipun gelap, kami boleh menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini, hamba menyala di dalam tangan Engkau. Pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Sehingga pagi hari ini setiap jiwa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya pagi ini diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, haleluya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Sugeng enjang, sugeng ibadah, sing enjang menika kita pitados, senajan kita tasih abenajeng kalian sedaya, kesulitan gesang menika awit COVID-19 dengan segala macam dampaknya. Tetapi waktu pagi hari ini kami melihat Bapak Ibu, melihat wajah Bapak Ibu, kami kok punya keyakinan, sekalipun kita sedang ada di dalam kesulitan, tapi tidak ada satupun yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Semua dipelihara oleh Tuhan, amin. Semua dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita semua sehat walafiat, puji Tuhan. Lo bingah sangat, bondo ingkang paling berharga sak sampun karahayon inggih menika kesarasan. Selamat saras diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita membuka hati kita dan kita terus berharap kepada Tuhan sekalipun kita masih menghadapi segala situasi yang berat, saudara-saudaraku, tapi kami yakin percaya justru di tengah situasi yang berat ini sesuatu kesempatan yang indah bagi kita anak-anak Tuhan untuk belajar lebih lagi di dalam kita mengenal Tuhan. Ya. Sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, puji Tuhan, ya ini tadi enak gitu suaranya misalnya, puji Tuhan, haleluya. Tadi yang kehidupan, pergumulan yang kita hadapi, justru akan memberikan kita pengalaman yang indah untuk kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Waktu Ayub menghadapi penderitaan yang luar biasa, ya, akhirnya di dalam kesetiaannya, di dalam ketekunannya, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar dari kata orang. Dia bersaksi, dulu aku hanya tahu Tuhan itu, mendengar tentang Tuhan itu dari kata orang, dari cerita orang. Kalau Tuhan ini hebat, kalau Tuhan ini penolong, kalau Tuhan ini ajaib, kalau Tuhan ini sumber anugerah, itu hanya dari kata orang. Tetapi Ayub berkata, hari ini mataku melihat Engkau. Aku melihat perbuatanmu di dalam hidupku. Aku melihat, mengalami berkat-Mu, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu di dalam hidupku. Saya berdoa agar situasi yang kita hadapi ini justru akan membuat Bapak Ibu berkata, aku menikmati anugerah-Mu, aku melihat pertolongan-Mu, bukan dari kata orang, tetapi aku mengalami di dalam kehidupanku. Saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini bersyukur kepada Tuhan,
Yang kami alami adalah menolong kita. Kemana kita mencari pertolongan dari yang kita lihat di dunia ini kalau sudah tidak ada satupun yang dapat menolong kita? Satu-satunya jalan hanya berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan adalah satu pengharapan yang dapat kita raih dan kita peroleh apabila kita berjalan di dalam caranya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Caranya Gusti. Gusti itu punya banyak cara di dalam menolong kita. Punya jutaan cara untuk menolong kita. Tapi banyak kadang kita yang kurang mengerti cara Tuhan itu. Suatu pagi hari ini kita belajar kepada seorang yang bernama Kaleb, seorang prajurit, ya, di mana dia menikmati penggenapan janji Tuhan. Ya, kita baca Yosua pasal yang ke-14, puji Tuhan. Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-14. 14. Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bareng-bareng, puji Tuhan. 1, 3. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saya ulangi lagi ya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Ada penggenapan janji Tuhan kepada Kaleb. Janji Tuhan dikenapi. Ya. Siapa Kaleb itu? Orang Kenas. Sampai sekarang ini. Kenapa janji Tuhan itu digenapi? Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Mau Bapak Ibu menikmati penggenapan janji Tuhan? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Gumolong gilik, gulung semprong, pasrah bongkoan dumateng Gusti. Gusti mboten badhe nglirwakaken gesang kita, mboten badhe nilaraken gesang kita, mboten badhe para sedherek nilaraken ning panggesaan kita, ning Gusti tetep miyara, ngremat, ngreksa, mayungi, njangkung gesang kita rinten dalu dumateng sok sintena ingkang nderek Gusti kanthi gumolonging manah. Puji Tuhan. Gumolong dari segogolong, saudaraku. Gogolong itu bunder-bunder, ya. Jadi bulat, tekad bulat di dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Klik 1. Ya. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya yang berkarakter, ya, cara Tuhan. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita harus menurut caranya Tuhan. Ya, salah satu cara di dalam Tuhan menggenapi di dalam kehidupan Kaleb dikatakan di sini adalah Kaleb berkarakter, mempunyai karakter. Berkarakter di hadapan Tuhan ini artinya Kaleb menjalani satu kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sik dhewe nyenengke manahe Gusti Allah. Ya. Tuhan pernah berbicara kepada Abraham, ya Abraham, aku perisaimu, aku akan memberkati engkau luar biasa, tapi berjalanlah di hadapanku dengan tiada bercela. Berjalanlah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya menjalani hidup
yang memperkenankan hati Tuhan. Ya. Salah satu karakter yang menyenangkan hati Tuhan di sini adalah Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Kesetiaannya, dia setia, tulus, ya. Sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, pengiringan Kaleb kepada Tuhan bukan satu pengiringan yang gampang, saudaraku. Satu proses kehidupan yang luar biasa. 45 tahun berjalan dalam padang gurun, dari keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, 40 tahun di padang gurun, menghadapi segala macam badai, segala macam tantangan, kesulitan, jalan berduri, semak belukar, kekurangan makan dan lain sebagainya. Lalu masuk ke tanah Kanaan, 5 tahun bertempur di dalam peperangan. 45 tahun, bukan waktu yang pendek. Kalau 45 tahun enak, itu gampang. Tapi 45 tahun diproses, saudara. Diproses. Sehingga yang lain gugur di tengah perjalanan. Generasi pertama 2 juta semua bergelimpangan di padang gurun, habis. Generasi pertama tinggal 2 orang. Luar biasa, saringan yang luar biasa. Wong rong yuto menggari wong luru, sing iso masuk Kanaan 2 orang tok, Yosua dan Kaleb. Betapa kalau kita melihat seorang yang menjalani kehidupan seperti ini dalam proses yang berat, tapi lolos sampai di ujung jalan dan menikmati penggenapan janji Tuhan. Karena janji Allah bukan secara umum, tetapi juga secara pribadi. Secara umum Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi ada janji-janji pribadi, termasuk janji Tuhan secara pribadi kepada Yosua, bahwa tanah Hebron itu dijanjikan oleh Tuhan saat Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berkata, tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu untuk selamanya. Digondeli, dipercayai, digondeli, saudara. Sehingga memotivasi dia terus berjalan, terus berjuang, sekalipun tantangan begitu berat. Tapi lolos sampai ujung jalan dan dapat 1 medali. Kaleb telah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Untuk apa? Untuk Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Yalah, pagi hari ini firman Allah mendorong kita, aku mau ikut Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Sekalipun di dalam proses, aku berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, proses itu tidak gampang. Ya, saat dalam proses, saudara hidup proses di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, wah ya macam-macam, saudaraku. Ya, poso, terpuasa, ya macam-macam pokoknya, saudaraku. Tapi kalau sampai hari ini, walaupun ada proses yang panjang, 50 tahun lebih di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tapi aku juga di dalam hatiku, Tuhan, biarlah roh Kaleb juga ada di dalam rohku. Aku mau jadi hamba Tuhan yang setia, yang mengikut Engkau, yang melayani Engkau sampai akhir hidupku. Tetap setia di dalam melayani Engkau. Saya rindu Bapak Ibu menikmati janji Allah. Satu hal yang terpenting hidup kita, sekali lagi, berkarakter, artinya mengikut Tuhan, tenanan, setia, tulus, sudah. Nah, ijek diproses, ijek menghadapi segala macam, tetap sabar, tetap setia, sabar, setia. Saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Sekali lagi, ketulusan saudara, kesungguhan saudara di dalam mengiring Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan hidup saudara.
Ayub sekalipun dalam penderitaan seperti itu, akhirnya berkata, dulu aku tahu hanya dari kata orang, sekarang aku melihat Engkau, aku melihat berkat-Mu, aku menikmati anugerah-Mu, aku menikmati pertolongan-Mu, aku menikmati pemeliharaanmu. Aku mau tetap ikut Engkau dengan sepenuh hati. Mau sepenuh hati Bapak Ibu? Puji Tuhan. Yang kedua, puji Tuhan. Yang kedua, puji Tuhan. Klik. Yang kedua adalah beriman. Kita baca Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 11. Berkarakter beriman. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yosua pasal 14 ayat mulai ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bacakan untuk saudara. Yosua mulai pasal 14 mulai ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Tenanannya. Musa menyaksikan Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb juga bersaksi, aku ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu Tuhan pun merekomendasikan bahwa Kaleb adalah seorang yang telah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Puji Tuhan, luar biasa. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudaraku, karakter yang kedua adalah dia sebagai seorang yang penuh dengan iman. Ya. Orang yang beriman adalah seorang yang berpegang akan janji Tuhan, percaya akan firman Allah, percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Waktu mereka disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, 10 suku, 22, ya. Lalu 2 suku juga 22, jadi 12 suku dikirim 22. Ya. Yang lain laporannya negatif. Kanaan itu tempat air susu, tempat air madu, anggurnya gede-gede, tandan anggurnya besar-besar, dibawa pulang itu anggur besar-besar itu sebagai bukti bahwa Kanaan tempat yang subur. Tapi yang 10 orang ya berkata apa?
Tapi kita nggak bisa masuk ke sana. Wongnya gede-gede, buta-buta mangan wong. Wah, awake kaya walang. Ya, awake kaya walang, kremus entek. Ya. Yang 10 orang laporannya seperti itu. Sehingga membuat bangsa Israel tawar hati. Bangsa Israel menjadi down, ya, lemes. Tapi 2 orang, salah satunya yang bernama Kaleb. Tidak, memang di sana bangsa ini gede-gede, orang besar tinggi besar. Ya. Kita pasti mampu merebut tanah itu karena Tuhan menyertaiku, dan itu janji daripada Tuhan untuk bangsaku. Luar biasa saudaraku. Sing 10 negatif, sing 10 pasif, ya, lemes entek imane karena lihat musuh gede-gede. Tapi yang 2 orang, dia tidak memandang apa yang ada di hadapan dia. Dia memandang Tuhan yang maha besar, yang menyertai hidupnya. Itu yang membuat dia berhasil. Pandanglah Tuhanmu di dalam segala masalah yang kau hadapi. Pandang Tuhan yang maha besar, yang mampu menolong hidupmu. Jangan pandang masalahnya, jangan pandang kesulitannya, jangan pandang pergumulan yang ada di hadapan kita, tetapi pandang Yesus yang memberi kemenangan di dalam hidup kita. Itu iman. Amin. Itu iman. Kita harus punya keyakinan. Pandemi yang kita hadapi bagaikan raksasa di hadapan kita. Kapan lerene, kapan bare, ya, kapan kesulitan ini berakhir? Mampu enggak aku menghadapinya? Sebagai anak-anak Tuhan yang pagi ini mendengar firman Allah, akan berkata, aku pasti mampu melewatinya karena ada Tuhan yang membesar yang menyertai hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga dibalik, dia dikatakan kaya walang di hadapan raksasa, tapi sekarang musuh itu hanya belalang. Kita raksasa yang gede, siap nginjak-injak belalang-belalang kecil di hadapan kita. Dan 2 orang inilah yang memotivasi orang-orang muda, generasi yang kedua yang masuk ke tanah Kanaan, memberikan semangat kepada mereka. Walaupun 2 orang ini sudah tua, tapi imannya, saudara-saudaraku, tidak dapat diragukan lagi. Ketulusannya, kejujurannya, kesungguhannya di dalam mengiring Tuhan dan mempercayai firman Allah tidak diragukan lagi. Dan apa yang dia lakukan dan dia imani dan dia jalani ternyata membuahkan hasil. Janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saya yakin percaya janji Tuhan juga digenapi dalam hidup kita. Tapi ayo derek Gusti tenanan, ayo percaya tenanan, amin, percaya. Ayo percaya, ya, jangan dilemahkan oleh situasi. Tapi percayalah kepada Tuhan. Ada mujizat dalam hidup. Puji Tuhan. Saat pandemi ini, saudara-saudaraku, jujur aja, bukan saya sombong-sombong. Pandemi ini nggak ngefek dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Nggak ngefek, saudaraku. Nggak terpengaruh apa-apa. Gak ada pengaruh dalam hidup saya normal-normal aja seperti biasanya. Bahkan saya punya dapat berkat lebih, saudaraku. Derung pandemi ranek pengirimi beras, saudaraku. Derung pandemi tidak ada orang kirim ini dan itu. Tapi justru pandemi ini, saudara-saudaraku, ditambah ada ngirimi ini itu. Ya, jadi berkat untuk anak cucu. Ya, anak cucunya pas ora enak dibagikan semua. Ya, itu pemeliharaan Tuhan. Ya, kami yakini saya dididik oleh Tuhan, bukan langsung imannya gede, saudaraku, ya enggak, merangkak, ya, sehingga akhirnya sampai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di situ pemeliharaan Allah ada di dalam hidup saya, sehingga sampai hari ini, saudaraku, ya, kontrak oma, ya, kontrak yang terakhir ini, waduh, kok ngendi duwite, ya, kok Gusti Allah. Ternyata saudara-saudara udah demben bisa ibadah, tahu-tahu diundang ke Denpasar, diundang ke Bandung, bisa untuk bayar kontrak rumah. Terakhirnya nggak ada ibadah. Oh, yang terakhir nggak ada ibadah, diceluk ibadah apa namanya? Persekutuan doa, saudaraku. Wong 10-an persekutuan doa, rumah tangga persekutuan doa. Saya diundang di situ, saudaraku.
bar khotbah ini berkat. Karena gue bayar kontrak omah, saudaraku, bayang no. Kalau bukan Tuhan, tidak ada orang digerakkan tanpa karena Allah berbisik di dalam hidupnya. Yang terakhir ini nggak iso neng dindi khotbah Zoom dan lain sebagainya. Ya, hamba Tuhan memang secara ya lahirnya seperti itu, tapi usulnya bukan seperti itu. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Nggak tahu dari mana datangnya. Dan saya sampai hari ini menikmati pemeliharaan itu. Dan itu kami sudah belajar mengimani, mempercayai Tuhan, mengiring Tuhan dengan caranya Tuhan sampai hari ini. Dan sekali lagi nggak ngefek, secara ekonomi nggak ngefek pandemi. Ya. Lah doa saya, kalau Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan, doa saya setiap hari, peliharalah sidang jemaatmu Tuhan, peliharalah keluarga Bu Nino, peliharalah keluarga Bu Yati, Bu Marni. Doa kami Tuhan di hadapan Tuhan, peliharalah mereka seperti juga Engkau telah memelihara kami. Dan saya yakin percaya Tuhan tidak tuli, Dia mendengar, Dia pasti memelihara hidup kita. Yang terakhir saudaraku, ya, beriman. Yang terakhir bertindak. Ayat 12 dikatakan di situ, haleluya, ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepadaku itu, waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak itu raksasa lebih gede, dengan kota-kota yang besar berkubu. Kota yang berkubu itu artinya punya beteng, kuat. Zaman dulu kota yang kuat tuh pagar temboknya gede-gede. Mungkin, sebenarnya bukan mungkin ya, artinya kalau Tuhan itu menyertai aku, ya, kalau Tuhan itu sungguh menyertai aku, sehingga aku bisa menghalau mereka. Bersama dengan Tuhan aku melakukan perkara yang besar. Artinya seperti itu ya. Ini melihat saudaraku bertindak, dia mengimani, percaya bahwa negeri itu telah dijanjikan oleh Tuhan, tapi dia tidak berpangku tangan. Yosua tidak berpangku tangan. Ini Tuhan berjanji kepadaku, saya berikan, ya, tak rebut. Puji Tuhan. Tindakan iman dan ketaatan itu berjalan bersama-sama. Iman dan tindakan, bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga di sini saudaraku, yang pertama berkat yang luar biasa, pemeliharaan Allah dalam kehidupan si Kaleb, ya, umur 85 tahun. Wah, Ijek sehat, Ijek bisa keluar masuk, Ijek bisa berperang, Ijek bisa beraktivitas, ora kerubutan sarung nang omah dindi ndak saudaraku. Tapi dia semangat, dan bahkan dia berkata di dalam umur yang ke-85 tahun, kayak no, itu sing negeri sing tak dijanjikan itu arep tak rebut. Aku bertindak untuk merebut, aku akan mengusir mereka, aku akan merebut tempat itu, dan bersama dengan Tuhan, janji itu pasti menjadi milikku. Indah sekali Bapak Ibu. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Amin. Bagian kita harus kita lakukan, Tuhan lebihnya akan melakukan bagian kita. Tuhan tidak ingin anak-anaknya bermalas-malas, Tuhan tidak ingin anaknya bertopang dagu, tetapi anak-anak Tuhan harus semangat, harus bergiat, harus melakukan bagian di dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan selebihnya Allah akan mengerjakan hal yang luar biasa, yang hebat di dalam hidup kita, dan itu dapat kita peroleh berkarakter, beriman, bertindak. Saudara akan melihat Tuhan pun bertindak untuk kita. Amin, haleluya. Klip terakhir. Ya, Bapak Ibu rindu mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup yang Anda? Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati, percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, dan jadilah pelaku firman Allah. Tuhan memberkati. Mau penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara? Ribuan janji Tuhan, menyembuhkan, memelihara, menolong, memberkati, melindungi, menjawab, macam-macam janji Allah. Yuk berjalan di dalam jalannya, berkarakter, hidup memperkenankan hati Tuhan. Iman kita teguh pada firman Allah,
dan kita lakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Saat hidup kita menyenangkan hatinya, pertolongannya pasti hadir dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita pujikan terima kasih. kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah berbicara di dalam setiap hati kami, Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia di dalam pengiringan kami kepadamu. Berikan kami hati yang tulus,
hati yang sungguh-sungguh untuk kami mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kami. Berikan kami iman ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami, dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sehingga janji itu terpenuhi, digenapi di dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hati mereka, menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter, beriman, dan bertindak, dan Tuhan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan mereka semua. Semua dipelihara oleh Tuhan, semua dilindungi oleh Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan, dan semua diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sambut firman ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, yuk katakan sekali lagi, amin. Waktu kami kembalikan. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan untuk melayani. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap perlindungan, pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya hari ini Tuhan,
Kami rindu untuk memberi yang terbaik, dan Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, setiap tangan-tangan yang telah terangkat ini Tuhan. Dan bila Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan buat berhasil segala pekerjaan yang dilakukan, studi yang dilakukan Bapak. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, biar semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan beri hikmat marifat kepada setiap pengelolanya, agar dikelola dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kemurahan Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah yang kedua tetap muka, dan kita bersyukur jika Kota Solo sekarang sudah turun banyak, jadi kita bisa beribadah dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, untuk ibadah hari Kamis sementara ini masih akan dilaksanakan ibadah melalui Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mau beribadah di gereja, silahkan. Saya mengundang, kalaupun rindu untuk bersekutu di gereja, saya undang saudara untuk hadir di gereja. Tetapi kalau tidak, masih bisa melaksanakan melalui Zoom sampai di akhir Agustus ini. Kemudian ibadah Yud sudah terlaksana mulai kemarin ya Mbak Rita, sudah ya. Jadi sudah mulai baik semua. Doa pagi sementara masih belum dilaksanakan, tetapi yang pasti bahwa ibadah tengah minggu dan ibadah Yud sudah terlaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, besok minggu tetap akan melaksanakan ibadah di gereja kita dengan prokes yang ketat. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara tetap melaksanakan prokes. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum ditutup pada malam pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk opung atau neneknya Mas Dimas. Luar biasa, usianya 98 tahun, sudah sangat renta, dan kita doakan yang terbaik untuk opungnya Mas Dimas atau neneknya Mas Dimas. Kemudian kita juga berdoa besok Pak Ranto akan memulai usaha, jadi besok mulai berjualan lagi, kiranya Tuhan yang melancarkan. Saya minta tolong Mas Eli bisa maju ke depan. Ada yang perlu dukung dalam doa? Bu Krismi masih sakitkah? Kurang enak badan? Sudah baikan ya? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya, haleluya. Selalu menjagaku, amin. Ia memberkatiku dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita ketika kita ada di dalam kondisi yang baik ataupun yang tidak baik. Pengorbanannya cukup bagi kita. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar dari seorang Kaleb. Dia memiliki karakter yang kuat, dia beriman kepada Tuhan, dia bertindak dengan sepenuh hatinya.
Dan bagian kita pada pagi hari ini, kita belajar dari seorang Kaleb. Kita harus memiliki karakter Kristus itu dalam hidup kita. Kita harus beriman teguh di dalam Tuhan dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Percayalah, pengenapan janji Tuhan terjadi bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Pujikan dengan pujian ini dengan sepenuh hati. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Haleluya, haleluya. Tanpa seizin, haleluya. Menjagaku, Tuhan selalu. Janji Tuhan ya dan amin bagi kita saudara. Janjinya selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara mendoakan kanan kirimu tanpa bersentuhan. Doakan kanan kirimu saudara. Kekuatan kita sebagai orang percaya hanya lutut yang bertelut berdoa kepada Tuhan. Ucapkan berkat kanan kirimu. Katakan, kau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat ini, dalam waktu 5 menit ini, saudara doakan kanan kirimu. Haleluya. Syakala Bapak. Sehingga akan pujikan pujian ini. Haleluya. Selalu Bapa dalam surga, pada pagi hari ini lepaskan berkat-Mu untuk setiap para lewi di tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Hidup dalam anugerah Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Engkau memberkati mereka satu persatu. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah keuangan, masalah keluarga, pagi hari ini biarlah pertolongan Tuhan yang hadir menjamah setiap kita semua. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami, Engkau akan mengenyangkan kami, akan memelihara kehidupan kami. Syakala Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati Eli, memberkati Bu Sri, memberkati Pak Ranto, memberkati Jerry, memberkati Windy, memberkati Rizky, memberkati Butet, memberkati Bayu, memberkati Putri, memberkati Ati, memberkati Bu Yati di dalam nama Yesus, memberkati Eli, memberkati Tasya, memberkati Kika, memberkati Putri, Bu Ninu diberkati Tuhan, Vika diberkati Tuhan, Ibu Sri mamanya Sekar pun diberkati Tuhan, papanya Mas Bagus diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini mengalir dalam kehidupanmu.
percaya kepada Yesus, berkarakter seperti Kaleb, beriman seperti Kaleb, bertindak seperti Kaleb. Janji Tuhan dalam hidupmu dia pasti digenapi. Hadir Tuhan, mengalir, kuasa-Mu mengalir tempat ini. Tuhan selalu menjagaku. Rasakan hadirat Tuhan terus mengalir tempat ini. Dipuaskan dalam hadirat Tuhan, dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu menjagaku. Amin, amin. Dia mengenyangkanku dan memelihara. Sekali lagi dengan iman kita katakan dengan suaramu, Tuhan selalu menjagamu, menolongmu, selalu menjagaku. Tanpa seizin Tuhan selalu menolongmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syakala baba 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 baba. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama berdoa untuk opungnya Dimas, neneknya Dimas yang berusia 98. Kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Jika saat ini ada, itu karena anugerah Tuhan, dan Tuhan akan beri yang terbaik bagi neneknya Dimas. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mendukung dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk opungnya Dimas. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengaruniakan umur yang luar biasa. Tetapi biarlah Engkau, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan neneknya Dimas Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi neneknya Dimas. Kami percaya kemurahan Tuhan terus berlaku bagi keluarga ini. Berdoa untuk Ibu Ruth maupun Mas Yus yang menjaga. Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan kekuatan untuk dia melayani neneknya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Pak Ranto dan keluarga yang besok akan memulai usahanya yang sudah 2 bulan tidak berusaha. Kami percaya ketika Engkau sudah membuka pintu,
Engkau pasti akan Amin. memberkati usaha Pak Ranto. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melancarkan warungnya, melancarkan usahanya. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat yang pada pagi hari ini memiliki pergumulan Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, aku berdoa kiranya Engkau membukakan pintu-pintu mujizat. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap jemaat yang mengalami pergumulan pada pagi hari ini. Kuasa-Mu dinyatakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini belum hadir bersama kami di tempat ini. Kami tidak tahu pergumulan mereka, tetapi kerinduan kami, doa kami, di minggu-minggu yang akan datang mereka akan bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya sorak-sorai lebih lagi terdengar di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau berhadirat di tempat ini, Engkau berkarya di tempat ini, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kiranya